Kita semua pasti pernah mengalaminya. Momen ketika tanpa diduga, kita menemukan sehelai rambut putih di antara rambut hitam yang selama ini kita banggakan. Rasanya seperti ada tamu tak diundang yang tiba-tiba muncul di tengah pesta, membuat kita terkejut dan bertanya-tanya, kenapa sekarang? Uban sering terasa seperti pengkhianat kecil yang muncul tanpa peringatan, seolah-olah ingin mengingatkan kita bahwa waktu terus berjalan, meski kita merasa masih muda. Awalnya hanya satu, lalu tiba-tiba mereka datang bergerombol, membuat kita panik dan bertanya-tanya, apakah ini awal dari perubahan besar dalam hidup? Uban sering dianggap sebagai tanda penuaan yang tak terhindarkan, membuat banyak orang merasa kehilangan kepercayaan diri, bahkan merasa malu untuk tampil di depan umum. Di dunia yang mengagungkan penampilan muda, uban seringkali dianggap sebagai simbol kegagalan menjaga penampilan, seolah-olah kita tidak cukup berusaha untuk tetap awet muda. Banyak orang buru-buru mencabut atau menutupinya dengan pewarna rambut, berharap uban itu hilang selamanya. Namun, semua itu hanyalah solusi sementara yang tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Masalah utamanya tetap ada. Uban akan terus kembali, seolah-olah mereka punya misi khusus untuk menguji kesabaran kita. Kita sering merasa ini adalah takdir, sesuatu yang diwariskan dari orang tua, dan tidak bisa dihindari. Banyak yang pasrah dan menerima uban sebagai bagian dari perjalanan hidup. Tapi bagaimana jika anggapan itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana jika ada faktor lain yang bisa kita kendalikan? Bagaimana jika sebenarnya ada cara lain untuk memahami dan bahkan melawan kemunculan uban, bukan hanya menutupinya? Di sini, kita akan membongkar misteri biologis di balik uban, menelusuri apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita. Setelah memahami proses yang terjadi di tubuh, Anda akan melihat uban dari sudut pandang yang berbeda, bukan lagi musuh, tapi bagian dari perjalanan hidup yang bisa dihadapi dengan bijak. Pengetahuan adalah kekuatan pertama dalam pertempuran ini. Dengan memahami akar masalahnya, kita bisa mengambil langkah yang lebih tepat untuk merawat diri dan menerima perubahan dengan percaya diri. Banyak yang percaya uban hanya soal usia dan genetik. Kita sering mendengar bahwa rambut beruban adalah tanda alami penuaan, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Seolah-olah, begitu usia bertambah, uban pasti akan muncul, dan kita hanya bisa menerimanya tanpa perlawanan. Jika orang tua beruban di usia muda, kita pun pasrah menunggu giliran. Banyak yang merasa tidak punya pilihan selain menunggu rambut berubah warna, mengikuti jejak keluarga. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks dari sekadar warisan genetik. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa proses beruban dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya umur atau garis keturunan. Mengapa ada anak muda beruban, sementara orang tua lain tetap berambut hitam? Fenomena ini membuktikan bahwa ada faktor lain yang berperan, sehingga uban tidak selalu identik dengan usia tua. Gen memang berperan, tapi bukan satu-satunya faktor. Genetika hanya menentukan kecenderungan, bukan kepastian. Ada banyak hal lain yang bisa mempercepat atau memperlambat munculnya uban. Gaya hidup dan lingkungan sangat memengaruhi. Aktivitas fisik, pola makan, paparan polusi, dan kebiasaan sehari-hari bisa berdampak besar pada kesehatan rambut kita. Menganggap uban sebagai takdir membuat kita pasif dan kehilangan kesempatan untuk bertindak. Padahal, dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa mengambil langkah untuk menjaga kesehatan rambut. Seringkali, penyebabnya tersembunyi dalam kebiasaan sehari-hari. Pola makan, stres, dan nutrisi. Kurangnya asupan vitamin dan mineral tertentu, serta stres kronis, bisa mempercepat proses beruban. Uban adalah sinyal tubuh bahwa ada ketidakseimbangan di dalam. Dua penyebab utama, kekurangan nutrisi penting dan stres oksidatif, seringkali menjadi pemicu utama. Tubuh kita memberi tanda agar kita lebih memperhatikan kesehatan secara menyeluruh. Memahami ini membuka peluang untuk mencegah dan bahkan membalikkan uban. Dengan perubahan gaya hidup, pola makan sehat, dan pengelolaan stres, kita bisa memperlambat atau bahkan mengurangi uban. Jadi, jangan hanya pasrah, mulailah bertindak untuk kesehatan rambut dan tubuh Anda. Salah satu penyebab utama uban adalah stres oksidatif, sebuah proses yang sering kali terjadi tanpa kita sadari. Stres oksidatif adalah kondisi di mana jumlah radikal bebas dalam tubuh melebihi kemampuan tubuh untuk menetralkannya dengan antioksidan. Proses ini bisa berlangsung perlahan, namun dampaknya sangat nyata, terutama pada rambut.
Bayangkan apel yang berubah kecoklatan saat dibiarkan di udara. Itulah oksidasi. Proses ini terjadi karena reaksi antara oksigen dan senyawa di dalam apel, mirip dengan apa yang terjadi di dalam tubuh kita setiap hari. Di tubuh, radikal bebas menyerang sel, protein, dan DNA, termasuk di folikel rambut. Serangan ini menyebabkan kerusakan yang perlahan menumpuk, membuat sel-sel di folikel rambut menjadi rentan dan mudah rusak. Polusi udara, makanan olahan, paparan bahan kimia, dan stres emosional memperbanyak radikal bebas. Gaya hidup modern membuat kita semakin rentan terhadap paparan radikal bebas setiap harinya. Jika antioksidan tubuh lemah, stres oksidatif pun terjadi. Antioksidan adalah pelindung alami tubuh, namun jika jumlahnya tidak cukup, radikal bebas akan menang dan mulai merusak berbagai bagian tubuh, termasuk rambut. Folikel rambut sangat aktif secara metabolik, artinya mereka bekerja keras setiap saat untuk memproduksi rambut baru. Aktivitas tinggi ini menghasilkan banyak radikal bebas sebagai produk sampingan, sehingga folikel rambut sangat rentan terhadap stres oksidatif. Jika pertahanan antioksidan di folikel lemah, sel penghasil warna rambut, atau melanosit, akan rusak. Kerusakan ini tidak langsung terlihat, tapi perlahan-lahan mengurangi kemampuan rambut untuk mempertahankan warnanya. Kerusakan ini perlahan mematikan sel pewarna rambut. Akibatnya, rambut kehilangan pigmen dan mulai berubah warna menjadi abu-abu atau putih. Setiap hari, folikel rambut berjuang melawan serangan radikal bebas. Ini adalah pertempuran yang berlangsung terus-menerus, dan hasilnya sangat bergantung pada gaya hidup serta asupan nutrisi kita. Jika kalah, sel-sel pewarna rambut menjadi lelah, rusak, dan akhirnya berhenti bekerja. Proses ini tidak bisa dibalik, sehingga rambut yang sudah memutih sulit untuk kembali ke warna aslinya. Inilah awal rambut memutih dari dalam, bukan sekadar tanda penuaan biasa. Proses ini adalah hasil dari pertempuran panjang antara radikal bebas dan pertahanan tubuh, yang akhirnya menentukan warna rambut kita seiring bertambahnya usia. Stres oksidatif di folikel rambut menghasilkan hidrogen peroksida, zat pemutih alami. Normalnya, tubuh memecah hidrogen peroksida dengan enzim khusus. Masalah muncul saat produksi hidrogen peroksida berlebihan atau enzim pemecahnya lemah. Akibatnya, hidrogen peroksida menumpuk di folikel rambut. Penumpukan ini memutihkan rambut dari dalam. Hidrogen peroksida merusak enzim penting untuk produksi pigmen warna. Rambut baru tumbuh tanpa pigmen, menjadi putih atau abu-abu. Jadi, uban bukan sekadar tanda usia, tapi proses kimia spesifik di tubuh. Jika kita tahu penyebabnya, logis untuk mencari cara menghentikan penumpukan ini. Ini membawa kita dekat astu velas uban. Kenali melanosit, pabrik kecil di folikel rambut yang memproduksi pigmen melanin. Melanin memberi warna pada rambut, dari hitam hingga pirang. Ada dua jenis utama, eumelanin, hitam coklat, dan pheomelanin, merah kuning. Kombinasi keduanya menentukan warna rambut unik setiap orang. Melanosit sangat sensitif terhadap lingkungan di folikel. Jika terpapar hidrogen peroksida, produksi pigmen terganggu. Hasilnya, rambut abu-abu atau putih. Uban adalah rambut baru yang tumbuh dari folikel dengan melanosit yang tidak berfungsi optimal. Mencabut uban tidak menyelesaikan masalah. Rambut baru tetap putih jika pabriknya rusak. Hidrogen peroksida menyerang enzim tirosinase, manajer produksi pigmen di melanosit. Tanpa tirosinase, produksi melanin berhenti. Hidrogen peroksida juga menghambat perbaikan diri melanosit, mempercepat penuaan sel. Sel melanosit yang rusak atau mati tak bisa lagi memproduksi warna rambut. Enzim katalas, pelindung utama dari hidrogen peroksida, juga bisa menurun jika kekurangan nutrisi. Jika katalas lemah, penumpukan hidrogen peroksida makin parah. Uban adalah hasil pertempuran panjang di level seluler. Jika kita bisa melindungi melanosit dan menyediakan nutrisi yang tepat, pabrik warna bisa bertahan lebih lama. Kuncinya, menjaga lingkungan folikel tetap sehat. Memahami proses ini memberi kita peluang untuk bertindak. Enzim tirosinase butuh kunci khusus untuk bekerja, mineral tembaga. Tanpa tembaga, tirosinase tidak aktif, produksi pigmen terhenti. Kekurangan tembaga sering terjadi akibat pola makan modern yang miskin nutrisi. Tubuh memprioritaskan tembaga untuk fungsi vital lain, sehingga folikel rambut kekurangan. Uban bisa jadi tanda awal defisiensi tembaga. Kadang, melanosit hanya tertidur karena kekurangan bahan bakar, bukan rusak total. Solusinya, penuhi kebutuhan tembaga.
Intervensi nutrisi yang tepat bisa mengaktifkan kembali produksi warna rambut. Ini lebih mudah daripada membangun ulang pabrik yang sudah hancur. Banyak orang memilih cat rambut sebagai solusi instan untuk uban. Cat rambut memang menutupi uban, tapi tidak menyelesaikan akar masalah. Ini seperti mengecat dinding berjamur tanpa membersihkan jamurnya. Proses kerusakan di folikel tetap berlangsung, uban baru terus tumbuh. Penggunaan cat rambut berulang bisa menyebabkan iritasi, alergi, dan rambut rapuh. Ironisnya, bahan kimia dalam cat rambut bisa memperparah stres oksidatif. Cat rambut hanyalah solusi sementara, bukan penyembuhan. Mengandalkan cat rambut berarti menyerah pada perbaikan biologis. Padahal, pabrik warna di tubuh mungkin hanya butuh nutrisi dan perlindungan. Saatnya fokus pada solusi dari dalam, bukan sekadar menutupi. Kita telah membongkar mitos uban dan menemukan akar masalahnya, stres oksidatif, penumpukan hidrogen peroksida, dan kekurangan nutrisi. Kunci utama, mineral tembaga dan nutrisi lain yang mendukung produksi pigmen. Solusi terbaik adalah memperbaiki dari dalam, bukan hanya menutupi dari luar. Pertanyaannya, bagaimana memberi nutrisi pada folikel rambut agar berfungsi optimal? Kita punya kekuatan untuk memengaruhi kesehatan rambut lewat pola makan dan gaya hidup. Jika melanosit hanya tertidur, nutrisi yang tepat bisa membangunkannya. Perjalanan ini lebih memberdayakan daripada sekadar membeli cat rambut. Di bagian berikutnya, kita akan mengungkap ramuan rahasia kaya mineral dari Tiongkok kuno. Jangan lewatkan. Media sosial itu penuh dengan tren yang cepat berlalu. Setiap hari ada saja hal baru yang muncul dan menghilang begitu saja. Tapi di antara semua tren itu, kadang-kadang ada satu ide yang benar-benar menarik perhatian dan bertahan lebih lama dari yang lain. Salah satunya adalah tren ramuan alami yang viral. Bukan hanya karena unik, tapi juga karena manfaatnya yang nyata dan bisa dirasakan banyak orang. Hari ini, kita akan membahas tentang salah satu obat alami yang sedang naik daun, ramuan hitam sederhana, yang katanya bisa membantu mengembalikan warna rambut uban menjadi warna aslinya. Banyak orang penasaran, benarkah ramuan ini bisa bekerja? Ini bukan tentang pewarna rambut instan atau perawatan salon yang mahal. Ramuan ini fokus pada menutrisi rambutmu dari dalam, menggunakan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di dapur. Seiring bertambahnya usia, rambut kita perlahan kehilangan pigmen alami yang disebut melanin, sehingga muncullah uban. Kebanyakan orang menerima perubahan ini sebagai bagian alami dari proses penuaan, dan tidak banyak yang tahu bahwa ada cara alami untuk mendukung kesehatan rambut. Tapi bagaimana jika kamu bisa memperlambat atau bahkan membalikkan proses munculnya uban dengan cara yang aman dan alami? Rahasianya terletak pada campuran sederhana. Molase hitam dan biji wijen hitam. Dua bahan yang kaya nutrisi dan sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Ini bukan produk kecantikan buatan pabrik. Ini adalah makanan alami yang penuh dengan mineral, vitamin, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Kabar baiknya, manfaat ramuan ini bukan sekadar mitos. Ada penelitian ilmiah dan banyak kisah nyata yang mendukung penggunaannya. Ramuan ini bekerja dengan cara memberi tubuhmu nutrisi penting untuk memproduksi melanin, pigmen yang bertanggung jawab atas warna alami rambut. Ini adalah pendekatan yang langsung dan alami, membantu mengatasi uban dari akarnya, bukan hanya menutupinya dari luar. Dalam video ini, kita akan membahas ilmu di balik ramuan hitam ini, mengapa bahan-bahan ini bisa bekerja, dan apa kata para ahli. Kami juga akan menunjukkan langkah demi langkah cara membuat ramuan ini di rumah, sehingga kamu bisa langsung mencobanya sendiri. Tidak hanya itu, kami akan berbagi kisah sukses nyata dari orang-orang yang sudah merasakan manfaatnya, dan melihat perubahan pada rambut mereka. Tidak ada janji palsu di sini, hanya informasi yang jujur, dan bisa mengubah cara kamu memandang proses penuaan dan kesehatan rambut. Siap untuk menemukan rahasia di balik ramuan hitam ini? Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kita akan membahas kenapa dua bahan ini sangat penting, bagaimana mereka saling melengkapi, dan apa yang membuat kombinasi ini begitu efektif untuk kesehatan rambut. Kamu juga akan belajar cara mencampur dan mengonsumsi ramuan ini dengan benar, serta tips agar hasilnya maksimal. Kami akan membagikan resep pastinya, dosis yang tepat, dan hal-hal yang perlu diperhatikan agar kamu bisa mendapatkan manfaat terbaik. Kamu juga akan melihat perbandingan sebelum dan sesudah,
serta apa yang bisa kamu harapkan jika rutin menggunakan ramuan ini. Kita akan mengupas tuntas ilmu di balik melanin, bagaimana tubuh memproduksinya, dan faktor apa saja yang memengaruhi proses tersebut. Selain itu, kamu akan tahu bagaimana nutrisi dari makanan sehari-hari bisa berdampak besar pada warna dan kesehatan rambutmu. Ditambah lagi, kamu akan mendengar langsung dari seseorang yang sudah membuktikan sendiri hasil dari ramuan hitam ini. Ingat, ini bukan sihir, ini tentang memberi tubuhmu nutrisi yang tepat agar bisa bekerja optimal. Kalau kamu penasaran dengan cara alami untuk mendukung kesehatan dan warna rambutmu, video ini cocok untukmu. Mari kita ungkap bersama rahasia ramuan hitam yang sedang jadi perbincangan ini. Perjalananmu menuju rambut yang lebih sehat, kuat, dan berkilau dimulai sekarang. Siap untuk mencoba perubahan alami ini? Yuk, kita mulai. Mari kita bahas dua bahan utamanya yang sangat bermanfaat untuk kesehatan rambut. Molase hitam adalah sirup kaya mineral, penuh dengan zat besi, kalsium, magnesium, dan terutama tembaga, kunci untuk pigmen rambut. Molase ini juga dikenal karena kemampuannya meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Biji wijen hitam, yang digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional, penuh dengan antioksidan dan lemak sehat. Mereka juga mengandung vitamin dan mineral penting yang mendukung kesehatan rambut. Bersama-sama, mereka menciptakan sinergi yang kuat. Molase menyediakan tembaga untuk meningkatkan melanin, yang penting untuk menjaga warna rambut alami. Sementara biji wijen melindungi sel rambut dari penuaan dan kerusakan akibat radikal bebas. Ini bukan campuran acak. Ilmu menunjukkan bahwa uban seringkali disebabkan oleh kekurangan nutrisi dan stres oksidatif. Kombinasi ini membantu mengatasi kedua masalah tersebut. Ramuan hitam ini menargetkan keduanya, memberi tubuhmu apa yang dibutuhkan untuk mendukung warna rambut alami dan kesehatan rambut secara keseluruhan. Ini adalah solusi sederhana, berbasis makanan untuk masalah umum yang sering dihadapi banyak orang. Mari kita lihat cara membuatnya, dan bagaimana kamu bisa mengintegrasikannya ke dalam rutinitas harianmu. Membuat ramuan hitam itu mudah. Kamu akan membutuhkan molase hitam tanpa sulfur dan biji wijen hitam yang sudah digiling atau pasta wijen hitam-hitam. Panggang dan giling bijinya agar lebih mudah diserap, atau beli pasta yang sudah jadi. Campurkan 1 sendok makan molase dengan 1 sendok makan pasta wijen dalam mangkuk. Aduk sampai kamu mendapatkan pasta kental berwarna gelap, seperti selai kacang. Buatlah segar setiap hari, atau siapkan untuk seminggu dan simpan di kulkas. Itu saja, tidak perlu peralatan mewah, tidak ada langkah yang rumit. Campuran sederhana ini adalah dosis harian nutrisi penutrisi rambutmu. Sekarang mari kita bicara tentang cara menggunakannya untuk hasil terbaik. Konsistensi adalah kuncinya. Minum 1 sendok makan ramuan hitam setiap hari, idealnya di pagi hari. Makan langsung, atau campurkan ke oatmeal, yogurt, roti panggang, atau smoothie. Rasanya unik, tapi manfaatnya sepadan. Jangan melebihi dosis, lebih banyak bukan berarti lebih baik. Hasilnya butuh waktu. Kebanyakan orang melihat perubahan setelah 3-6 bulan. Rambut baru yang lebih gelap seringkali muncul di akar terlebih dahulu. Jadikan ini kebiasaan sehari-hari, seperti menyikat gigi. Bersabarlah dan terus lakukan. Pertumbuh rambut adalah proses yang lambat. Peningkatan halus pada kekuatan dan kilau rambut mungkin datang lebih dulu. Perubahan warna akan menyusul seiring waktu dan konsistensi. Ini ilmunya. Melanin memberi warna pada rambut, dan produksinya tergantung pada enzim tirosinase. Tirosinase membutuhkan tembaga untuk berfungsi. Tanpa cukup tembaga, produksi melanin melambat, dan rambut menjadi uban. Molase hitam kaya akan tembaga, menyediakan bahan baku yang dibutuhkan tubuhmu. Asupan harian membantu menjaga pabrik melanin tetap berjalan. Penelitian mengaitkan kekurangan tembaga dengan uban dini. Ini bukan sihir, ini adalah biokimia nutrisi yang bekerja. Ramuan hitam ini diseling tuivnang baktin di melebet undu filekan weng my medberdendasi. Molase hitam lebih dari sekadar pemanis. Ini adalah bentuk molase yang paling kaya mineral, penuh dengan tembaga, zat besi, magnesium, dan kalsium. Zat besi mendukung pertumbuhan rambut yang sehat dengan meningkatkan aliran darah ke folikel. Magnesium dan mangan membantu dalam sintesis protein dan pertahanan antioksidan. Memilih molase daripada gula rafinasi menambah nutrisi pada dietmu.
Ini adalah cara sederhana dan alami untuk mendukung tidak hanya rambut, tetapi juga kesehatan dan jurnas kering. 1 sendok makan berisi dorongan klisrat mineral penting. Biji wijen hitam kecil tapi perkasa. Mereka penuh dengan antioksidan seperti sesamin dan sesamolin, yang melindungi sel rambut dari stres oksidatif. Ini melindungi sel-sel penghasil pigmen, membantu mencegah uban dini. Biji wijen juga menyediakan vitamin B, seng, dan asam amino, kunci untuk rambut yang kuat dan sehat. Menggiling bijinya membuka nutrisinya agar lebih mudah diserap. Dikombinasikan dengan molase, kamu mendapatkan perlindungan dan nutrisi untuk rambutmu. Ini adalah kombinasi alami yang kuat untuk kualitas rambut. Apakah ini benar-benar berhasil? Banyak orang bertanya-tanya, apakah mungkin mengembalikan warna rambut yang telah memutih secara alami, tanpa bahan kimia atau pewarna instan? Kenalan dengan Budi, usia 58 tahun, seorang ayah dan kakek yang aktif. Ia sudah lama menerima uban sebagai bagian dari proses menua, tapi diam-diam ia ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Setelah bertahun-tahun beruban, dia memutuskan mencoba ramuan hitam, 1 sendok makan molase dan pasta wijen setiap hari. Resep yang katanya diwariskan turun-temurun. Selama 2 bulan pertama, Budi tidak melihat perubahan warna pada rambutnya, tapi ia merasa tubuhnya lebih segar dan energik. Ia juga mulai rutin berolahraga dan menjaga pola makan. Pada bulan keempat, ia terkejut melihat rambut baru di akarnya tumbuh lebih gelap dari sebelumnya. Tanda awal perubahan yang ia harapkan. Setelah 6 bulan, warna hitam alami rambutnya mulai kembali, perlahan-lahan merambat dari akar ke ujung. Setahun kemudian, sekitar 70% pertumbuhan rambut barunya berwarna hitam lagi. Perubahan ini membuat Budi semakin percaya diri dan bahagia. Kisah Budi ternyata tidak unik. Banyak orang lain yang mencoba metode serupa juga melaporkan hasil yang positif dan memuaskan. Beberapa orang melihat perubahan lebih cepat, yang lain lebih lambat, tapi hampir semua merasakan rambut yang lebih kuat, sehat, dan tidak mudah rontok. Kuncinya adalah kesabaran dan konsistensi dalam menjalani rutinitas ini. Hasilnya memang bervariasi pada setiap orang, tapi bukti nyata dari banyak pengalaman membuat metode ini semakin dipercaya. Mendukung tubuhmu dengan nutrisi yang tepat, pola hidup sehat, dan perawatan alami dapat membuat perbedaan yang terlihat pada kesehatan dan warna rambutmu. Singkatnya, uban tidak selalu permanen, itu bisa menjadi tanda kekurangan nutrisi. Ramuan hitam, molase dan biji wijen menargetkan kekurangan itu dengan tembaga, antioksidan, dan nutrisi yang sehat untuk rambut. Ini bukan keajaiban, tapi pendekatan alami yang didukung sains untuk mengembalikan warna rambut. Molase memasok tembaga untuk mengaktifkan produksi melanin. Biji wijen melindungi dan menutrisi sel pigmen. Bersama-sama, mereka menawarkan alternatif nyata untuk pewarna kimia. Hasilnya butuh waktu. Harapkan 3-6 bulan penggunaan setiap hari. Jika kamu ingin mengatasi uban dari akarnya, obat sederhana ini patut dicoba. Ini lebih dari sekadar warna rambut. Ini tentang menutrisi tubuhmu. Itu pilihan yang cerdas dan sehat.